Udara subuh di Medan terasa berat dan lembab, membawa serta ribuan aroma yang bertabrakan di lorong-lorong sempit pasar sentral. Bau tajam ikan teri asap dari Sibolga bercampur dengan wangi manis bika Ambon yang baru diangkat dari panggangan, diselingi aroma pedas andaliman yang khas dan kepulan asap dari para penjual lontong sayur Medan yang tak pernah sepi. Di tengah hiruk-pikuk suara para pedagang yang bersahutan dengan logat Batak yang kental dan deru becak motor yang menyelinap di antara kerumunan, tampak seorang perempuan paruh baya berkerudung sederhana. Ia berjalan beriringan dengan seorang gadis remaja berseragam putih abu-abu, bahu mereka sesekali bersentuhan saat mencoba melewati lautan manusia. Perempuan itu adalah Rosdiana, seorang janda yang sehari-hari mencari nafkah dengan menjual kue basah di lingkungan rumahnya di kawasan Medan Amplas. Di kalangan tetangganya, ia dikenal sebagai sosok yang hangat dan ringan tangan, selalu tersenyum meski gurat lelah tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kue lapis legit dan risol buatannya selalu laris, bukan hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena ia tak pernah mengambil untung terlalu besar. Di sampingnya, berjalan dengan langkah mantap, adalah Sinta Boru Siregar, putri sematawayangnya yang baru menginjak usia 17 tahun dan duduk di kelas 11 SMA. Tangan Sinta menenteng sebuah tas belanja dari kain goni yang sudah mulai terisi aneka sayuran, senyum tipis terukir di bibirnya setiap kali ibunya berhasil menawar harga dengan para pedagang. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Setiap hari, Rosdiana harus terjaga sejak pukul 3 pagi, mengaduk adonan, memanggang kue, dan menggoreng risol di dapur kecil mereka yang hanya diterangi satu bola lampu pijar. Setelah fajar menyingsing, ia akan menitipkan dagangannya ke beberapa warung kopi di sekitar terminal. Pendapatannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan uang sekolah Sinta. Namun, di dalam hatinya yang sederhana, tersimpan sebuah tekad baja. Sinta harus bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, melampaui takdir yang pernah membatasinya. Sinta sendiri adalah gadis yang tak banyak bicara, pembawaannya sopan dan tenang, namun di balik ketenangannya itu ada sepasang mata yang tajam dan hati yang kokoh. Ia adalah juara kelas, tak pernah mengeluh saat harus membantu ibunya hingga larut malam, dan diam-diam memendam sebuah cita-cita besar yang belum pernah ia utarakan pada siapapun, menjadi seorang dokter militer. Mimpi itu terasa terlalu tinggi untuk diucapkan, ia sadar betul betapa berat beban yang sudah dipikul ibunya seorang diri. Pangkal masalah dimulai siang itu. Setelah semua kebutuhan di daftar belanjaan tercoret, Rosdiana dan Sinta melangkah menuju area parkir sepeda motor yang riuh. Namun, langkah mereka mendadak terhenti. Seorang polisi berseragam coklat berdiri dengan postur angkuh. Tangan kanannya menggenggam pentungan karet kecil yang sesekali ia ketukkan ke telapak tangan kirinya. Namanya Bribka Togar, seorang anggota Polsek Medan Kota yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan pedagang pasar. Reputasinya buruk, ia dikenal arogan dan sering memalak para pedagang kecil dengan dalih uang keamanan. Tak jarang tangannya ikut bicara jika ada yang berani menolak atau berdebat. Banyak pedagang yang sudah muak, namun ketakutan membuat mereka memilih diam dan pasrah. Saat itu, tatapan tajam Bribka Togar tertuju pada Rosdiana dan Sinta yang baru saja akan mengambil sepeda motor mereka. Inang! Banyak kali belanjaanmu, ya, sapanya dengan nada ketus, sama sekali tidak ramah. Mana surat parkirmu? Rosdiana sedikit bingung namun segera merogoh kantongnya. Surat parkir, Pak. Tadi saya sudah bayar sama Lai penjaga parkir. Ini karcisnya. Dengan gerakan kasar, Togar menyambar sobekan kertas itu dari tangan Rosdiana. Bah! Karcis abal-abal ini. Mana laku karcis macam ini di sini? Kalau mau aman motormu, bayar lagi. 100.000. Mata Rosdiana terbelalak. 100.000 rupiah adalah uang belanjanya untuk 1 minggu penuh. Ia mencoba menjelaskan dengan suara yang mulai bergetar. Pak,
Jangan begitulah. 100.000 dari mana saya? Namun, suara Togar justru semakin meninggi, menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka yang hanya berani melirik dari kejauhan. Pak, saya ini cuma penjual kue, Pak. Mana ada uang segitu? Tadi saya sudah bayar parkir dengan benar, Rosdiana memohon. Togar menyeringai, memperlihatkan gigi yang sedikit kuning karena nikotin. Jangan banyak kali alasan kau. Kalau tak mau bayar, ikut saja kau ke kantor polisi. Anakmu ini pun kubawa sekalian. Mau kutahan? Sinta, yang sejak tadi hanya diam mengamati, tak tahan lagi melihat ibunya direndahkan. Ia melangkah maju, memposisikan dirinya di antara ibunya dan polisi itu. Dengan suara yang tegas namun tetap sopan, ia berkata, "Pak, ibu saya sudah membayar parkir sesuai aturan. Bapak tidak punya hak untuk memeras seperti ini." Kata-kata Sinta yang lugas itu bagai menyulut sumbu emosi Togar. Harga dirinya sebagai aparat serasa diinjak-injak oleh seorang anak SMA ingusan. Wajahnya memerah padam. Dengan emosi yang tak terkendali, ia mendorong bahu Sinta dengan keras hingga gadis itu terhuyung ke belakang. "Kurang ajar kau, ya? Anak kecil kau mau mengajari polisi," bentaknya. Tanpa berpikir panjang, tangannya melayang dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Sinta. Suara plak yang nyaring itu membuat tas belanjaan di tangan Sinta jatuh. Isinya berhamburan di lantai parkiran yang kotor. Rosdiana menjerit histeris. "Jangan, Pak! Jangan pukul anak saya!" Ia mencoba melindungi putrinya, namun Togar yang sudah kalap justru mendorongnya hingga ia tersungkur di atas aspal yang panas. Beberapa pedagang dan pengunjung pasar yang melihat kejadian itu mulai berteriak heboh. Ada yang hendak menolong, namun tatapan garang Togar menghentikan langkah mereka. Ia seolah siap menghajar siapa saja yang berani ikut campur. Suasana pasar yang tadinya riuh mendadak menjadi tegang, senyap oleh ketakutan. Tanpa disadari Bribka Togar, di antara kerumunan yang ketakutan itu, seorang mahasiswa yang kebetulan berada di sana merekam seluruh kejadian itu dengan ponselnya. Video berdurasi 1 menit itu menangkap dengan jelas bagaimana seorang polisi berseragam dengan arogannya memalak, mendorong seorang ibu, dan menampar seorang gadis remaja di depan umum. Sinta hanya bisa menunduk, pipinya terasa panas dan memerah, namun matanya yang tertutup rambut menyimpan kilatan api yang tak seorang pun tahu. Di dalam hatinya ia berbisik, "Sabar, Sinta. Jangan balas sekarang. Biarkan semua orang melihat sendiri kebenarannya." Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Mahasiswa tadi, dengan tangan gemetar karena marah, nekat mengunggah video itu ke sebuah grup Facebook populer bernama Warta Kota Medan. Keterangan yang ia tulis sederhana, "Oknum polisi arogan palak dan pukul ibu dan anak di pasar sentral. Beginikah cara aparat melindungi rakyat?" Hanya dalam hitungan jam, video itu meledak. Ia menyebar seperti api di rumput kering, dari Twitter, Instagram, hingga grup-grup WhatsApp keluarga di seluruh kota. Netizen meluapkan amarah mereka. Nama Bribka Togar mendadak viral, namun dalam citra yang paling buruk. Malamnya, rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat mulai terbuka. Di kamar sederhana mereka, Sinta duduk termenung di tepi ranjang. Pipi kirinya masih terasa nyeri dan sedikit membiru. Rosdiana masuk perlahan, membawa sebotol minyak urut dan kapas dengan wajah penuh penyesalan. "Nak, maafkan ibu, ya. Gara-gara ibu, kau jadi kena tampar," ucapnya lirih, matanya berkaca-kaca. Sinta menggeleng pelan, meraih tangan ibunya. "Bukan salah ibu. Polisi itu yang keterlaluan. Tapi sudahlah, Bu. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri."
Ada satu hal penting yang tidak Sinta ceritakan pada ibunya. Ia sebenarnya bukan gadis biasa. Meski hidup dalam kesederhanaan, Sinta adalah putri kandung dari seorang jenderal TNI Bintang 3 yang kini menjabat posisi strategis di Jakarta. Ayahnya, Letnan Jenderal Maruli Siregar, memang sudah lama berpisah dengan Rosdiana karena perbedaan prinsip hidup yang tak bisa lagi disatukan. Namun, sang jenderal tidak pernah lepas tangan. Ia terus memantau perkembangan Sinta dari jauh, memastikan pendidikannya tak terputus. Satu hal yang tak banyak orang tahu, Sinta diam-diam sering dilatih dasar-dasar bela diri dan disiplin militer oleh seorang ajudan kepercayaan ayahnya setiap kali ia berkunjung ke Jakarta saat libur sekolah. Walaupun tidak tinggal bersama, ayahnya menanamkan nilai-nilai keteguhan dan keberanian dalam dirinya. Namun, Sinta memilih untuk tetap hidup sederhana bersama Rosdiana di Medan. Ia tak pernah sekalipun memamerkan siapa ayahnya. Ia tidak ingin orang lain memperlakukannya secara berbeda. Kini, setelah insiden di pasar itu, rahasia besar itu perlahan tapi pasti akan terbongkar, siap menciptakan gelombang yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, media lokal di Medan mulai ramai memberitakan kasus polisi arogan di pasar sentral. Video rekaman itu sudah ditonton jutaan kali. Kolom komentar penuh dengan hujatan dan tuntutan agar Kapolrestabes Medan bertindak tegas. Di sisi lain, Bribka Togar mulai panik. Ia mencoba menghubungi beberapa rekannya di kepolisian, memohon agar namanya dibersihkan, dengan alasan video itu hasil editan dan provokasi. Namun usahanya sia-sia, bukti digital itu terlalu kuat dan sudah tersebar terlalu luas. Sementara itu, di rumah sederhana Rosdiana, beberapa wartawan mulai berdatangan. Mereka ingin mewawancarai korban secara langsung. Rosdiana merasa bingung dan takut, khawatir jika ia berbicara, keadaan akan semakin buruk bagi mereka. Namun Sinta, dengan ketenangan yang luar biasa untuk seusianya, memegang tangan ibunya dan berkata, "Kita tidak perlu berbohong, Bu. Ceritakan saja apa adanya. Kebenaran akan melindungi kita." Namun, yang tak mereka duga, berita itu akhirnya sampai ke telinga Letjen Maruli Siregar di markas besar TNI di Jakarta. Seorang ajudannya masuk ke ruang kerjanya dengan wajah tegang, menunjukkan video yang sedang viral itu di layar tablet. Jenderal Maruli terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa seketika mengeras saat melihat putri kesayangannya, Sinta Boru Siregar, dipukul oleh seorang polisi di depan umum. Ia memutar video itu berulang kali, rahangnya mengetat. Amarah seorang ayah dan seorang prajurit negara berkecamuk di dalam dadanya. Dengan suara rendah namun penuh getaran amarah, ia bergumam, berani sekali dia menyentuh darah daging Siregar. Besok, aku sendiri yang akan turun ke Medan. Dan begitulah, cerita ini mulai memasuki babak baru yang jauh lebih menegangkan. Pagi berikutnya, suasana di pasar sentral masih ramai, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Sejak video Bribka Togar viral, para pedagang yang biasanya menunduk takut kini saling berbisik dengan sorot mata yang lain. Ada secercah harapan bahwa era pemalakan dan arogansi akan segera berakhir. Di sisi lain, Bribka Togar semakin gelisah. Malam sebelumnya, ia sudah dipanggil menghadap atasannya, Kapolsek Medan Kota, Kompol Suryo Widodo. Di ruangan yang dingin ber-AC itu, sang Kapolsek menatapnya dengan pandangan kecewa. "Togar, kau buat masalah besar ini," kata Kompol Suryo dengan nada dingin. "Video kau memukul anak SMA dan memalak ibunya sudah jadi tontonan nasional. Nama polsek kita jadi taruhannya?" Togar mencoba membela diri dengan suara gemetar. "Siap, Komandan. Itu cuma ibu-ibu sama anaknya yang sengaja melebih-lebihkan biar viral. Saya kan cuma mau." "Diam," potong Kapolsek dengan keras. "Kau pikir ini masalah gampang?
Kapolrestabes sudah menelepon saya langsung. Mereka minta kau diam dulu, jangan bikin ulah lagi. Paham kau? Togar hanya bisa menunduk, namun di dalam hatinya ia masih merasa bisa lolos dari jerat ini. Ah, paling nanti juga reda sendiri. Orang Indonesia cepat lupa, pikirnya congkak. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang sesungguhnya baru akan datang menerjang. Sementara itu, di rumah Rosdiana, pagi itu mereka baru saja selesai sarapan lontong sayur. Sinta sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah. Meski bekas tamparan di wajahnya sudah coba ditutupi dengan bedak tipis, Rosdiana masih bisa melihatnya dan menghela napas panjang. Tiba-tiba, suara deru beberapa mobil berhenti tepat di depan gang sempit rumah mereka. Tak tanggung-tanggung, 3 mobil dinas TNI berwarna hijau zaitun berhenti, membuat para tetangga yang sedang beraktivitas langsung berkerumun, penasaran. Dari salah satu mobil, turunlah seorang pria tegap berusia 50-an. Seragam lorengnya penuh dengan tanda jasa dan pangkat bintang 3 di pundaknya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Dialah Letnan Jenderal Maruli Siregar, ayah kandung Sinta. Kehadirannya yang penuh wibawa membuat jalan kampung yang ramai itu mendadak hening. Rosdiana terpaku di ambang pintu, matanya langsung berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bertemu langsung seperti ini. Sinta sendiri hanya bisa terdiam, setengah tak percaya ayahnya benar-benar muncul di depan rumah mereka. Letjen Maruli melangkah mendekati putrinya. Tatapannya tegas namun suaranya melembut saat berbicara pada Sinta. Nak, ayah datang karena ayah sudah tahu apa yang terjadi padamu. Siapapun yang berani menyentuh putri ayah, dia harus bertanggung jawab. Sinta mencoba menahan haru yang membuncah di dadanya. Ia hanya bisa menunduk dan mengangguk pelan. Rosdiana yang melihat interaksi itu ikut meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena merasa lega. Akhirnya ada sosok kuat yang siap melindungi mereka. Tanpa membuang waktu, rombongan Letjen Maruli langsung menuju Polsek Medan Kota, tempat Bribka Togar bertugas. Berita kedatangan seorang jenderal TNI ke sebuah polsek di kota kecil itu menyebar secepat kilat. Di polsek, suasana yang tadinya santai berubah menjadi tegang luar biasa. Kapolsek Suryo Widodo tergopoh-gopoh menyambut di depan pintu dengan senyum kaku, jelas sekali ia gugup. "Selamat pagi, Jenderal. Ada yang bisa kami bantu?" sapanya dengan hormat. Letjen Maruli menatapnya dengan dingin. Suaranya dalam dan berwibawa. "Saya tidak datang untuk basa-basi. Di polsek ini ada anggota bernama Bribka Togar yang berani memukul putri saya di depan umum sambil memalak ibunya. Mana orangnya?" Ruangan itu hening seketika. Semua mata polisi yang ada di sana tertuju pada Togar yang berdiri kaku di sudut ruangan. Wajahnya yang kemarin masih angkuh kini pucat pasi seperti kertas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Letjen Maruli melangkah mendekatinya, tatapan matanya lurus dan menusuk. "Kau tahu siapa yang kau tampar kemarin?" tanyanya dengan suara berat. "Itu darah dagingku. Tapi lebih dari itu, kau sudah mempermalukan seragam yang kau pakai itu." Togar terbata-bata, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Siap, Jenderal. Saya hilaf, Jenderal. Saya tidak tahu kalau dia putri Jenderal." Kalimat itu justru membuat amarah sang jenderal memuncak. Ia menggebrak meja di dekatnya dengan keras. "Brak!" Semua orang di ruangan itu terlonjak kaget. "Jangan kau pikir masalah ini besar karena dia anakku," bentak Letjen Maruli. "Kau salah besar. Kau salah karena kau menggunakan seragam dan kekuasaanmu untuk menindas rakyat kecil yang seharusnya kau lindungi." Kata-kata tajam itu membuat beberapa anggota polisi lain menunduk malu.
Kapolsek sendiri hanya bisa terdiam, tak berani sedikit pun membela anak buahnya. Geger di media sosial dan warga semakin menjadi-jadi. Berita kedatangan Letjen Maruli menyebar cepat. Media lokal yang sebelumnya hanya menyorot video arogansi Togar kini menulis headline baru yang sensasional. Terbongkar. Gadis SMA korban pemukulan polisi arogan ternyata putri Jenderal TNI. Netizen semakin gaduh. Ada yang semakin marah pada Togar, ada juga yang merasa lega karena akhirnya kasus ini mendapat perhatian serius dari petinggi negara. Di pasar sentral, para pedagang bahkan merayakan dalam diam. Syukurlah, akhirnya ada yang berani melawan si Togar itu, bisik mereka satu sama lain. Namun, di tengah semua keriuhan itu, Rosdiana justru merasa resah. Ia bukan tipe orang yang suka mencari masalah besar. Saat ditemui tetangganya yang ingin tahu, ia hanya berkata lirih, "Saya cuma ingin anak saya selamat dan tenang. Saya tidak ingin ribut-ribut. Biar hukum saja yang mengurusnya." Sinta, meskipun masih muda, mendukung penuh sikap ibunya. Ia tidak ingin kasus ini berubah menjadi ajang balas dendam pribadi. Ia ingin ada keadilan yang sejati untuk semua orang, bukan hanya karena statusnya sebagai anak seorang jenderal. Sore harinya, tim dari Propam, Divisi Profesi dan Pengamanan, Polri dari Jakarta turun tangan. Bribka Togar langsung diamankan. Video ketika ia digelandang keluar dari kantor polisi dengan tangan terborgol kembali viral. Orang-orang bersorak di kolom komentar, menyebutnya sebagai karma instan. Namun cerita belum selesai. Malam itu, Letjen Maruli duduk bersama Rosdiana dan Sinta di ruang tamu rumah sederhana mereka. Setelah sekian lama, keluarga yang terpisah itu kembali duduk di satu meja. "Ros, Sinta," ucap sang jenderal dengan nada serius. "Aku tahu aku bukan suami dan ayah yang baik selama ini. Tapi izinkan aku kali ini berdiri untuk kalian. Kasus ini tidak bisa dibiarkan selesai hanya dengan permintaan maaf." Rosdiana menjawab pelan, "Saya tidak ingin Togar diperlakukan semena-mena juga, Bang. Cukup hukum yang adil saja yang berjalan. Yang penting, jangan ada lagi ibu-ibu lain yang diperas dan diperlakukan seperti saya." Sinta menimpali dengan mantap, "Aku setuju dengan ibu. Kita tidak mencari balas dendam. Kita ingin ada perubahan." Perkataan Sinta membuat ayahnya terdiam sejenak. Di balik wajah tegas seorang jenderal, ia melihat kebijaksanaan yang luar biasa pada putri remajanya. Kasus Bribka Togar menjadi sorotan nasional. Dari Jakarta, Mabes Polri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan menindak tegas setiap anggota yang merusak citra institusi. Nama Togar menjadi simbol dari oknum arogan yang akhirnya tumbang karena keberanian seorang siswi SMA membela ibunya. Di pasar, para pedagang mulai berani bersuara. Mereka berbondong-bondong melapor ke pos polisi yang baru tentang pungutan liar yang selama ini mereka alami. Beberapa bahkan menyatakan siap menjadi saksi di pengadilan. Sinta sendiri kembali ke sekolah. Meski sempat menjadi pusat perhatian, ia tetap berjalan dengan kepala tegak. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan ini belum selesai. Dan begitulah, babak kedua berakhir dengan ditangkapnya Togar. Tapi benih perubahan baru saja ditanam. Pertanyaannya, apakah sistem benar-benar akan berubah, atau hanya akan berhenti sampai kasus ini saja? Hari demi hari berlalu, dan kasus Bribka Togar tidak lagi sekadar gosip pasar. Ia telah menjadi isu nasional yang dibedah di berbagai platform. Talk show di televisi mengundang pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, hingga purnawirawan aparat untuk membahasnya. Bagi banyak orang, kasus ini telah menjadi cermin retak yang memperlihatkan wajah hukum di mata rakyat kecil, sebuah pengingat pahit tentang bagaimana aparat yang seharusnya melindungi justru bisa menjadi penindas. Hari persidangan pertama tiba.
gedung Pengadilan Negeri Medan mendadak penuh sesak. Ratusan orang berkumpul di halaman, sebagian besar adalah pedagang pasar yang datang memberikan dukungan, sebagian lagi adalah aktivis mahasiswa, dan sisanya masyarakat biasa yang penasaran. Spanduk-spanduk terbentang dengan tulisan-tulisan tajam, hukum untuk semua, bukan hanya untuk yang berkuasa, dan tidak ada oknum kebal hukum. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Bribka Togar duduk di kursi terdakwa. Penampilannya jauh berbeda dari sosok angkuh yang terekam di video. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya terlihat sedikit gemetar. Seragam polisi yang dulu menjadi sumber kebanggaan dan kekuasaannya kini telah dilucuti. Di kursi saksi, Rosdiana duduk di samping Sinta. Hakim ketua mempersilakan mereka memberikan keterangan. Ibu Rosdiana, silakan ceritakan dengan jujur apa yang terjadi di pasar hari itu, kata hakim dengan nada tenang. Dengan suara bergetar, Rosdiana mulai bercerita. Saya baru selesai belanja, Yang Mulia. Terdakwa menghentikan saya, meminta uang Rp100.000 dengan alasan karcis parkir saya tidak sah. Saya menolak karena saya tidak punya uang sebanyak itu, lalu beliau mendorong saya dan memukul anak saya. Suasana ruang sidang hening, semua mata tertuju pada sosok ibu sederhana itu. Kemudian tiba giliran Sinta bersaksi. Meski usianya baru 17 tahun, ia berbicara dengan suara yang lantang dan tatapan yang lurus, tanpa sedikit pun rasa takut. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ibu saya diperlakukan dengan kasar. Saat saya mencoba membela ibu saya ditampar. Itu bukan hanya penghinaan bagi keluarga kami, Yang Mulia, tapi juga penghinaan bagi seluruh rakyat yang percaya bahwa seragam polisi adalah simbol perlindungan. Kata-kata Sinta yang lugas dan tajam itu membuat banyak orang di ruang sidang mengangguk setuju. Beberapa pedagang perempuan bahkan terlihat menitikkan air mata. Sejak kesaksiannya itu, sosok Sinta semakin disorot oleh media. Ia dijuluki sebagai siswi SMA pemberani penakluk polisi arogan. Para jurnalis menulis tentang keteguhan hatinya, keberaniannya yang melampaui usianya, dan latar belakangnya sebagai putri seorang jenderal yang memilih hidup sederhana. Di media sosial, pujian mengalir deras. Andai semua anak muda Indonesia seperti Sinta, negara ini pasti lebih baik. Sinta adalah bukti bahwa suara kecil bisa mengguncang kekuasaan besar. Namun, tak sedikit pula yang berkomentar sinis, menuduh kasus ini menjadi besar hanya karena ia adalah anak seorang pejabat tinggi. Menanggapi hal itu, Sinta hanya berkata kepada ibunya di rumah, biarlah orang mau bicara apa, Bu. Yang penting kebenaran tetap berjalan. Kalau bukan karena ada yang merekam video itu, kita pun mungkin akan tetap bungkam seperti pedagang lain selama ini. Beberapa hari kemudian, Legend Maruli Siregar muncul dalam sebuah konferensi pers singkat di Jakarta. Para wartawan menyerbunya dengan pertanyaan mengenai perannya dalam kasus ini. Dengan sikap tenang dan serius, ia menjawab, saya hadir di sini bukan sebagai seorang jenderal, tapi sebagai seorang ayah. Namun lebih dari itu, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh aparat negara, bahwa kita digaji oleh rakyat untuk menjadi pelindung rakyat, bukan pemeras. Saya tidak ingin kasus ini berhenti pada putri saya saja. Jika ada rakyat kecil lain di luar sana yang pernah mengalami hal serupa, suarakanlah. Jangan takut. Pernyataan itu membuat publik semakin menaruh hormat padanya. Ia tidak menutupi identitas Sinta, namun ia berhasil menggeser fokus kasus ini dari masalah pribadi menjadi isu penyalahgunaan wewenang yang lebih luas. Pada sidang berikutnya, beberapa pedagang pasar maju sebagai saksi. Ada Pak Joko, penjual sayur yang kurus. Ada Ibu Marni, penjual ikan yang suaranya lantang. Ada juga Rizal, juru parkir muda yang kerap dimarahi Togar.
Mereka semua bersaksi bahwa Togar sudah lama melakukan pemalakan dengan dalih uang keamanan. Kami ini takut bicara, Yang Mulia, kata Pak Joko dengan nada emosional. Tapi sejak video anak Ibu Rosdiana itu viral, kami sadar kami harus buka suara. Kami tidak ingin pasar kami jadi tempat pemerasan lagi. Kesaksian-kesaksian itu semakin menjerat Togar, tak ada lagi ruang baginya untuk mengelak. Meski Togar sudah jelas bersalah, Sinta merasakan hatinya bergejolak. Ia melihat Togar di kursi terdakwa, wajahnya penuh keputusasaan. Di barisan belakang, ia melihat keluarga Togar menangis, seorang istri muda dan seorang anak kecil yang menatap polos ke arah ayahnya. Di dalam hatinya, Sinta merasa marah sekaligus iba. Ia tahu Togar salah besar, namun ia juga sadar bahwa hukum bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga memberi pelajaran agar perbuatan serupa tak terulang. Malam itu, Sinta berbicara dengan ibunya. "Bu, bagaimana kalau kita maafkan saja dia? Biar hukum tetap berjalan, tapi kita tunjukkan bahwa hati kita tidak dipenuhi dendam." Rosdiana mengelus kepala putrinya. "Nak, memaafkan itu adalah perbuatan mulia. Tapi ingat, memaafkan tidak berarti membiarkan kezaliman. Hukuman itu tetap harus dijalani. Kalau tidak, nanti akan ada togar-togar lain yang muncul." Kata-kata ibunya menenangkan hati Sinta. Ia mulai belajar membedakan antara keadilan, belas kasihan, dan pembiaran. Hari penentuan vonis pun tiba. Ruang sidang kembali penuh sesak. Media menyiarkannya secara langsung. Hakim membacakan putusan panjang lebar, menyebutkan bukti video, kesaksian korban dan saksi-saksi lain, serta catatan perilaku Togar di masa lalu. Akhirnya, dengan suara lantang, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada terdakwa Bribka Togar dan memberhentikan dengan tidak hormat dari institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Suasana ruang sidang meledak. Banyak orang bersorak lega. Para pedagang pasar saling berpelukan, merasa beban berat yang selama ini menekan mereka telah terangkat. Togar hanya bisa tertunduk lemas. Istrinya menangis histeris, dan anak kecilnya berlari memeluk kaki ayahnya yang tak lagi bisa ia banggakan. Pemandangan itu membuat Sinta terdiam lama, hatinya terasa campur aduk. Setelah sidang usai, wartawan mengerumuni Sinta. "Apa yang kamu rasakan setelah vonis ini dijatuhkan?" tanya seorang wartawan. Sinta menatap lurus ke kamera, suaranya tenang dan mantap. "Hari ini bukan tentang kemenangan saya atau ibu saya. Ini tentang kemenangan semua rakyat kecil yang seringkali tidak punya suara. Saya berharap ke depan, tidak ada lagi yang diperlakukan seperti kami di pasar itu. Bukan karena kami anak pejabat, tapi karena setiap rakyat Indonesia layak untuk dilindungi." Ucapan itu kembali viral. Sinta, seorang siswi SMA dari Gang Sempit di Medan, telah menjadi simbol keberanian dan harapan baru. Meski Togar telah dihukum, pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah kasus ini benar-benar akan menjadi titik balik perubahan, atau hanya akan menjadi berita hangat sesaat yang segera dilupakan? Setelah vonis dijatuhkan, suasana kota Medan perlahan kembali tenang. Pasar sentral yang dulu penuh dengan rasa takut kini terasa lebih lega. Pedagang bisa berjualan tanpa dihantui ancaman pungutan liar. Namun, bagi Rosdiana dan Sinta, perjalanan batin mereka belum usai. Masyarakat masih sering menyapa mereka dengan penuh hormat, bahkan ada yang berlebihan menganggap Sinta sebagai pahlawan. Padahal, Sinta hanya ingin kembali menjadi remaja biasa, hidup sederhana, dan fokus pada sekolahnya. Suatu sore, warga kampung mengadakan acara tasyakuran kecil di musala dekat rumah Rosdiana. Hidangan sederhana terhampar, nasi tumpeng, urap, ikan asin goreng, dan teh hangat. Tak ada kemewahan, hanya ada rasa syukur yang tulus.
Ketua RT membuka acara dengan pidato singkat, "Hari ini kita berkumpul bukan untuk merayakan penderitaan orang lain, tapi untuk bersyukur bahwa kebenaran akhirnya ditegakkan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua." Rosdiana duduk di barisan depan, menunduk haru. Sinta, yang berada di sampingnya, sesekali tersenyum kepada para tetangga yang mengucapkan selamat. Di akhir acara, doa bersama dipanjatkan, doa agar pasar mereka tetap aman, agar para pedagang sejahtera, dan agar anak-anak muda seperti Sinta selalu diberi keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Beberapa hari setelah acara syukuran itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Istri Bribka Togar, bersama anak kecilnya, datang ke rumah Rosdiana. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Rosdiana sempat terdiam sejenak, lalu dengan hati besar mempersilakan mereka masuk. "Bu," enduk Sinta, "saya mohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan suami saya," ucapnya sambil terseduh-seduh. "Suami saya sudah salah besar. Kami sekeluarga ikut menanggung malu. Saya datang bukan untuk membelanya, tapi hanya untuk meminta maaf dari hati yang paling dalam." Tangisan perempuan itu membuat suasana menjadi hening. Sinta menatap bocah kecil yang memeluk ibunya erat-erat, seolah ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Ia teringat masa kecilnya sendiri, bagaimana ia tumbuh besar hanya dengan seorang ibu yang kuat. Rosdiana meletakkan tangannya di atas tangan istri Togar. "Kami sudah memaafkan, Bu. Tapi hukum tetap harus berjalan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperbaiki. Jangan khawatir, jangan merasa sendirian." Sinta ikut menimpali dengan suara yang lembut. "Kami tidak dendam, Tante. Saya hanya berharap Om Togar benar-benar bisa belajar dari kesalahannya, agar anak kecil ini suatu hari nanti bisa bangga bahwa ayahnya pernah salah, tapi kemudian berubah menjadi orang yang lebih baik." Air mata istri Togar semakin deras. Ia menunduk, lalu mencium tangan Rosdiana dan Sinta sebelum berpamitan. Hari berikutnya, Sinta kembali fokus pada sekolahnya. Meski namanya masih sesekali muncul di media, ia memilih untuk tidak larut dalam popularitas sesaat. Baginya, yang terpenting adalah belajar dan menatap masa depan. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara pada ibunya. "Bu, aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama aku simpan. Aku ingin menjadi dokter militer. Aku ingin membantu orang-orang yang tidak bisa membela dirinya sendiri, tapi dengan cara yang lebih baik." Rosdiana tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu memang tidak punya harta yang banyak. Tapi ibu akan selalu mendukung apapun mimpimu. Kamu sudah membuktikan bahwa keberanian itu tidak harus datang dari pangkat atau jabatan. Ibu percaya kamu pasti bisa." Kata-kata itu menguatkan hati Sinta. Ia sadar, perjuangannya masih sangat panjang, tapi kini ia punya arah yang jelas. Beberapa minggu kemudian, suasana di pasar sentral benar-benar berubah. Anggota polisi yang baru ditempatkan untuk menjaga keamanan bersikap jauh lebih ramah dan humanis. Para pedagang merasa lebih nyaman dan terlindungi. Mereka bahkan berinisiatif membuat kasbon bersama untuk membantu sesama pedagang yang sedang kesulitan modal. Pak Joko, Bu Marni, dan para pedagang lain sering menyebut nama Sinta sebagai simbol keberanian mereka. Namun, Sinta selalu menolak dipuji. "Saya bukan siapa-siapa, Pak, Bu. Yang penting sekarang pajak kita ini aman." "Itu sudah cukup bagi saya," jawabnya sambil tersenyum. Dan begitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan kebencian dan dendam, melainkan dengan pengampunan, syukur, dan harapan baru. Sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa keadilan bisa ditegakkan, asalkan ada keberanian untuk bersuara. Di tengah hiruk-pikuk pasar sentral,
Di antara aroma sayur segar dan kue basah, orang-orang kembali percaya bahwa